Dari dalam mobil yang dikendarainya, Alex melihat seorang wanita melambaikan tangan di sebelah kiri jalan. Alex tidak memperdulikan wanita itu dan langsung menambah kecepatan laju kendaraannya. Belum jauh Alex melaju dari tempatnya tadi, dia melihat lagi wanita yang sama sedang melambaikan tangannya. Alex pun merasa heran dan menepikan mobilnya beberapa meter dari tempat wanita itu berada. Setelah turun dari mobil yang dikendarainya, tiba-tiba Alex terjatuh ketika sosok wanita yang menyeramkan dengan wajah pucat serta kuku-kuku hitam yang panjang melayang di hadapannya. Wanita dengan gaun hitam serta rambut putih itu terus melayang perlahan menghampiri Alex. Alex pun mencoba bangkit dan membuka lagi pintu mobilnya. Ketika Alex berhasil masuk ke dalam mobilnya, di sebelah kirinya sudah ada sosok pria dengan mata melotot dan tubuh yang dipenuhi darah. Alex berteriak sejadi-jadinya dan berusaha keluar lagi dari dalam mobilnya. Tapi sialnya, pintu mobil yang sudah dengan sekuat tenaga didorongnya pun tidak dapat dibuka. Karena merasakan takut yang luar biasa, akhirnya Alex pun pingsan di dalam mobilnya. Beberapa hari kemudian, ayah Alex yang bernama Pak Gunawan serta kakak pertama Alex yang bernama Angga pun mulai mencari keberadaannya. Sebuah kertas yang ditemukan Angga dalam mobil Alex pun membuat ayah dan anak itu mulai was-was dengan hal-hal buruk yang sedang menimpa Alex dan akan menimpa mereka berdua selanjutnya. Selembar kertas yang berlumuran darah dan bertuliskan, "Kami datang dari Pulau Kematian." Itu membuat Pak Gunawan mengumpulkan kembali paranormal dan dukun-dukun sakti yang selama ini membantunya. Tidak lupa juga, mereka mengerahkan anak buah mereka menuju Pulau Kematian itu. Dari 7 orang ahli spiritual yang mereka undang, 3 diantaranya menolak untuk membantu Pak Gunawan dan Angga, walau bayaran yang ditawarkan Pak Gunawan sangatlah besar. Ketiga paranormal itu menolak dengan berbagai alasan. Tersisalah 4 orang ahli spiritual di dalam ruang kerja milik Pak Gunawan. "Kami sedang berduka saat ini. Anak kami yang bernama Alex beberapa hari lalu meninggalkan mobilnya di sebuah daerah. Sedangkan dia sampai hari ini belum diketahui keberadaannya di mana. Saya berharap Anda berempat bisa membantu saya untuk menemukan Alex secepatnya," ujar Pak Gunawan menjelaskan. Penculik itu meninggalkan pesan di dalam mobil milik Alex yang ditemukan oleh Angga. Imbuh Pak Gunawan sambil menyerahkan kertas yang sebagiannya berwarna merah itu. "Bisakah kalian menemukan anak saya dan mengetahui siapa orang yang berani berurusan dengan keluarga Gunawan Guntur Aji?" tanya Pak Gunawan. "Soal bayaran, berapapun itu, biar Angga yang mengurusnya," imbuhnya lagi. "Kalau 4 orang istimewa ini sudah berkumpul, apa yang tidak dapat kami lakukan, Pak Gun?" jawab salah satu orang yang terlihat memakai pakaian serba hitam itu. Ketiga orang paranormal lainnya hanya tersenyum sambil menganggukkan kepalanya. Di antara keempat pria parubaya itu, terdapat satu perempuan yang usianya belumlah genap 30 tahun. Tapi dia memiliki kemampuan istimewa yang dia dapat sejak lahir. Saraswati, gadis muda ini tidak pernah belajar atau berguru pada siapapun. Semua kemampuan yang dimilikinya sejak dia lahir itu adalah pemberian Sang Pencipta yang maha sempurna. Saraswati sudah banyak menaklukkan jin-jin yang membantu musuhnya, atau makhluk-makhluk astral penunggu suatu tempat. Lalu makhluk-makhluk yang sudah ditaklukkannya itu dijadikan peliharaan untuk menghadapi musuh-musuhnya. Namun sayangnya, Saraswati salah dalam memilih jalan hidupnya. Dia kerap membantu orang-orang jahat dan pejabat-pejabat korup dengan imbalan yang sangat besar. Di sebelah kanan Saras duduk ada pria parubaya yang menggunakan baju batik berwarna coklat. Orang itu bernama Pak Edi. Pak Edi adalah ahli spiritual dan juga seorang seniman. Keahlian Pak Edi sebagai seniman adalah melukis serta membuat patung dan karya seni lainnya. Sementara keahliannya sebagai seorang paranormal adalah membuat jiwa seseorang bisa terkurung dalam lukisannya, serta menghidupkan patung-patung buatannya dengan bantuan jin-jin yang sudah lama ikut dengannya. Di sebelah Pak Edi, ada seorang pria berambut panjang yang memiliki ilmu kanuragan dan tenaga dalam yang bernama Darman. Darman adalah murid dari Mbah Jarot, dukun yang penampilannya sangat menyeramkan dan banyak ditakuti lawan ataupun kawannya. Lelaki yang sudah beruban dengan kumis panjang itu selalu berpakaian serba hitam
dan berkalungkan tali hitam dengan gantungan berbentuk persegi yang berwarna hitam juga. Di bagian pinggangnya tergantung banyak jimat yang mengelilingi tubuhnya, dan di beberapa jari tangannya ada batu berwarna hitam yang terlihat begitu besar. Untuk bayarannya, kami minta 1 miliar untuk 1 orang. 40%-nya tolong ditransfer sebelum kami meninggalkan istana Tuan Gunawan ini. Karena sepertinya musuh yang kami hadapi ini bukanlah orang sembarangan. Mengingat sebelum kejadian ini, saya sudah membekali Mas Alex dengan 2 jin yang memiliki ilmu yang sangat tinggi. Ujar Mbah Jarot menjelaskan. Mas Angga, tolong urus uang Mbah Jarot, Pak Edi, Mas Darman, dan juga Mbak Saras. Ingat apa yang baru saja dikatakan Mbah Jarot tadi, ucap Pak Gunawan yang dibalas anggukan kepala oleh Angga. Setelah keempat paranormal itu pergi dari kediaman Pak Gunawan, mereka lalu menuju ke rumah Mbah Jarot untuk membicarakan pekerjaan mereka ini. Bagaimana, Ras? Apakah kau sudah memiliki penglihatan atau bayangan tentang sosok yang menculik bocah itu? Tanya Mbah Jarot kepada Saras yang disambut gelengan kepala darinya. Saraswati, apakah aku harus memaksamu? Ucap Mbah Jarot dengan nada suara tinggi, lalu menggebrak meja yang ada di hadapannya. Sabar Mbah, mungkin Mbak Saras belum melakukan penerawangan, sehingga dia juga belum mengetahuinya, jawab Pak Edi dengan logat Jawa yang terdengar halus. Aku tahu kemampuan Saraswati, Edi, tapi rupanya... Belum sempat Mbah Jarot melanjutkan kata-katanya, orang tua itu tiba-tiba terdiam dengan mata melotot dan lidah yang menjulur keluar seperti sedang tercekik. Darman yang akan membantu gurunya pun terlihat diam tidak bergerak seperti sedang terikat pada kursi kayu tempatnya duduk. Dengarlah orang tua, kau pikir aku mau untuk kau jadikan bonekamu, ha? Ucap Saraswati yang terlihat duduk dengan tenang sambil terus tersenyum ke arah Mbah Jarot dan juga muridnya. Kau yang menyanggupinya, tapi kami yang harus bekerja, sedangkan kau hanya duduk diam menikmati uang yang sudah kau dapat. Dasar manusia licik, ujar Saras yang terlihat sangat marah saat itu. Dan kau cecungu, jangan pernah ikut campur bila aku sedang marah, ucap Saras kepada Darman yang terlihat tidak berdaya di hadapannya. Sabar Mbak Saras, kasihan Mbah Jarot dan Mas Darman, ucap Pak Edi mencoba menengahi pertikaian Saras dan Mbah Jarot. Aku hanya menjajal kemampuan orang tua ini, Pak Edi. Apakah benar yang dikatakan orang-orang di luar sana tentang kesaktiannya yang melegenda itu? Jawab Saras kepada Pak Edi. Iya Mbak, saya mengerti. Tapi, apakah Mbak Saras ingin membunuh Mbah Jarot? Seru Pak Edi. Sepertinya tidak untuk saat ini, Pak, jawab Saras yang mulai mendekati Mbah Jarot. Aku rasa kau masih bisa mendengar semua yang kami ucapkan, Pak Tua, tanya Saras kepada Mbah Jarot yang masih terlihat seperti tercekik itu. Tolong lepaskan Mbah Jarot dan Mas Darman, Mbak, ucap Pak Edi yang terlihat mengiba. Saras lalu memejamkan matanya, dan perlahan Mbah Jarot pun dapat bergerak walau terlihat sangat lemah. Darman yang juga terlihat sudah sadar pun lalu mengambilkan segelas air putih untuk gurunya. Di atas langit masih ada langit. Jangan merasa kaulah yang paling hebat orang tua, ucap Saraswati yang berlalu pergi meninggalkan Pak Edi dan Mbah Jarot. Kenapa kau tidak membantuku, Pak Edi? Ujar Mbah Jarot yang terlihat kesal kepada Pak Edi. Sebelum kita meninggalkan rumah Pak Gunawan, Mbak Saras sudah mengunci semua perewangan saya, Mbah. Dan juga Mbak Saras sudah tahu jimat dan pusaka milik sampean, jawab Pak Edi. Kau juga, Darman. Kenapa kau malah diam saja melihat guru sepuhmu sedang kesulitan? Dasar murid wedus, ucap Mbah Jarot kepada Darman yang sedang membawakan air minum untuk Pak Edi dan gurunya. Sudah, sekarang pergilah ke rumah guru Anomo, minta dia untuk menghentikan laku tirakatnya dan bawa dia ke sini, ujar Mbah Jarot kepada Darman. Tanpa banyak berkata, Darman lalu berpamitan dan bergegas pergi. Sial, dapat uang banyak bukannya senang malah pusing, ujar Mbah Jarot. Yang menang kali ini adalah Mbak Saras, dapat uang langsung pergi, jawab Pak Edi dengan tawanya. Lalu siapa yang dapat membantu kita, Pak Edi? Tanya Pak Jarot yang kini terlihat lebih serius. Sepertinya yang bisa memecahkan masalah ini adalah Ki Dalang, Mbah, jawab Pak Edi. Apa hebatnya dalang tua itu, Pak Edi? Tanya Mbah Jarot sambil mengangkat gelas berisi air putih tadi. Ya lo, Mbah Jarot ini bagaimana toh?
Apa Mbah Jarot belum tahu kalau Ki Dalang itu bisa tahu kejadian kemarin, kemarinnya kemarin, dan kemarinnya kemarin-kemarin? Jawab Pak Edi yang terdengar membuat Mbah Jarot pusing. Asem, bilang saja kejadian yang sudah lama terjadi. Kamu ini bikin aku tambah pusing, Pak Edi. Balas Mbah Jarot. Sekarang, tolong sampean hubungi Ki Dalang. Bilang sama dia, kita akan sowan ke rumahnya besok. Pinta Mbah Jarot. Walah, jangan besok toh Mbah. Besok saya ada janji dengan pasien. Jawab Pak Edi sambil menggaruk kepalanya. Ya wes, bilang ke Ki Dalang, kita akan ke rumahnya. Besoknya besok, besoknya besok lagi. Ucap Mbah Jarot sambil melempar kain ke arah wajah Pak Edi, lalu berjalan memasuki kamarnya. Loh Mbah, iki piye toh? Jadi kapan kita ke rumahnya Ki Dalang? Tanya Pak Edi sedikit berteriak. Sak karepmu Pak Edi, aturan wae, aku manut, aku ikut. Jawab Mbah Jarot dari dalam kamarnya. Ya wis Mbah, aku pamit ya. Ucap Pak Edi. Yo, minggah toh. Ucap Mbah Jarot. Wong tua gendeng, gerutu Pak Edi. Pak Edi pun lalu bergegas pergi dari rumah Mbah Jarot. Di tengah perjalanan ketika sedang fokus mengendarai mobilnya, Pak Edi dikagetkan dengan kemunculan Saraswati yang sudah berada dalam mobilnya. Astaga, kaget aku Mbak, ucap Pak Edi. Sampean ini loh, pokoknya hebat Mbak, puji Pak Edi. Baru sampean yang berani menentang kemauan Mbah Jarot, dan sampai langsung membuat Mbah Jarot KO, imbuhnya lagi. Oh iya, sejak kapan Mbak Saras ada dalam mobil saya? Tanya Pak Edi dengan tertawa heran. Baru saja Pak, jawab Saras dengan santai sambil melangkahkan kakinya menuju jok depan. Bapak mau saya pindah ke puncak Gunung Merapi? Tanya Saras menggoda Pak Edi. Walah, yo jangan toh Mbak, nanti gimana kalau gunungnya meledos? Jawab Pak Edi. Pak, saya hanya menyarankan, ini hal terbaik untuk Bapak, ujar Saras. Iya Mbak. Bagaimana Mbak? Saya nurut kok, jawab Pak Edi yang terlihat agak gugup. Bapak tidak usah ikut campur untuk mencari tahu siapa yang membunuh Alex. Lebih baik gunakan uang yang Bapak dapat dari Pak Gunawan tadi untuk membuka galeri di Jogja. Waduh, kalau soal uang saya akan mengembalikannya Mbak. Kalau saya tidak kerja ya tidak bisa saya ambil uang itu, jawab Pak Edi. Dan saya akan ikuti saran dari Mbak Saras. Pasti, ucapnya lagi. Anggap saja uang itu untuk membayar waktu kita yang terpakai untuk datang ke rumah Gunawan, balas Saras. Ya, kalau menurut Mbak Saras begitu ya saya ikut saja. Ya, namanya uang toh Mbak. Ya, pasti butuh, ucap Saras melanjutkan ucapan Pak Edi. Dan untuk keselamatan Bapak juga, hari ini Bapak langsung saja ke Jogja. Nanti saya hubungi jika saya memerlukan bantuan Pak Edi, pinta Saras. Iya Mbak, tapi kalau saya boleh tahu, siapa ya yang menculik anaknya Pak Gunawan? Tanya Pak Edi yang sedang fokus menatap ke depan. Ketika dia menoleh ke sebelah kiri, Saras sudah menghilang, dan dia pun sedang sendiri saat ini. Asem, sakti tenan bocah ayu kuwi. Asem, gerutu Pak Edi dalam hatinya. Di pulau milik keluarga Gunawan, tempat Arga dan yang lainnya dibuang, terlihat sangat sunyi. Anak buah dari Pak Gunawan dan juga Angga tidak menemukan 5 orang yang dikirimnya beberapa hari lalu. Mungkin 4 orang yang masih hidup dan telah dipisahkan keberadaannya satu sama lain oleh Arga tidak mampu bertahan hidup di sana. Dengan rasa kecewa, Angga yang ikut terjun langsung ke pulau itu kembali teringat akan Dewi yang pernah ditinggalkannya sendirian di pulau itu. Angga pun akhirnya memutuskan untuk menyudahi pencarian itu dan segera kembali ke dermaga yang juga menjadi markas besar mereka. Sesampainya Angga di ruang kerjanya yang berada di dekat dermaga itu, Angga mulai menelpon beberapa anak buahnya yang sedang mencari keberadaan Alex. Ketika belum lama Angga menaruh gagang telepon kantor yang ada di mejanya itu, tiba-tiba telepon itu berdering. Angga pun bergegas mengangkatnya. Dan ketika terdengar suara orang di ujung telepon itu, jantung Angga berdegup kencang dan dia terlihat sangat ketakutan. Halo Mas Angga, ini aku, Dewi Mas. Suara yang sudah 14 tahun tidak didengarnya kini kembali menyapanya di ujung telepon. Ini siapa ya? Tanya Angga dengan suara terbata. Suara di ujung telepon tadi terdengar seperti suara Dewi pun seketika berubah menjadi suara perempuan yang sangat menakutkan. Aku,
dan Rita akan segera datang, jawab suara perempuan yang terdengar serak dan mengerikan. Mendengar itu, Angga pun membanting gagang teleponnya dan berlari keluar ruangannya, berharap ada seseorang di tempatnya berada saat itu. Tapi sialnya, bangunan besar dengan atap yang sangat tinggi itu terlihat sepi. Angga berlari menuju mobilnya dan berharap bertemu Pak Aep, supir pribadinya. Di kejauhan terdengar suara seperti orang memanggil-manggil namanya, tapi Angga malah pergi menuju parkiran mobil di bagian belakang bangunan itu. Sesampainya di depan mobilnya, Angga yang sedang ketakutan pun langsung merasa lega ketika dia melihat di dalam mobilnya Pak Aep sudah menunggu dirinya. "Pak Angga mau kemana sih? Kok buru-buru banget?" ucap pria di balik kemudi sedan mewah milik Angga. "Kita pulang ke rumah ayah saya, Pak. Cepet, Pak," ucap Angga dengan nafas tersengal-sengal. Tapi tiba-tiba dari arah depan tempat Angga duduk muncul Pak Soleh dengan wajah pucat dan tubuhnya terlihat sangat kurus. Makhluk yang menyerupai Pak Soleh itu menyeringai ke arah Angga. "Ada pesan dari Mbak Dewi dan Mbak Rita, Pak," ucap hantu Pak Soleh yang terlihat menyeramkan dengan suara yang terdengar berat. Lalu sebelum Angga kehilangan kesadarannya, Rita muncul dengan gaun putih serta wajah yang sangat pucat, sedang duduk terdiam di sebelah Angga. Di dalam ruangan khusus miliknya yang penuh dengan pernak-pernik yang menyeramkan, Mbah Jarot terlihat sedang melakukan komunikasi dengan makhluk-makhluk peliharaannya. "Hadirlah, kau penghuni sumur bunder, hadirlah," ucap Mbah Jarot sambil menaburkan sesuatu di atas nyala bara api. "Wahai penghuni sumur bunder, datanglah, kuhadiahkan kau hidangan kesukaanmu, datanglah," ucapnya lagi. Namun tidak ada tanda-tanda akan kehadiran jin penunggu sumur bunder yang dipanggil Mbah Jarot. Mbah Jarot yang merasa kesal pun melakukan panggilannya sekali lagi. "Wahai jin bogel penghuni sumur tua, datanglah." Namun masih sama, tidak ada apa-apa selain asap tebal yang mengepul dari tempatnya membakar kemenyan. "Dasar jin bodoh," celetuk kesal Mbah Jarot. Dia pun menghentikan ritualnya dan keluar dari dalam ruangan khusus miliknya. "Halo, Pak Edi, apakah sampean sudah menghubungi Ki Dalang?" ucap Mbah Jarot yang sedang menelpon Pak Edi. "Maaf Mbah, saya sedang di Jogja. Sampean hubungi sendiri Ki Dalang ya," jawab Pak Edi di ujung telepon. "Walah, sampean ini bagaimana toh Pak Edi?" gerutunya sambil membanting gagang teleponnya. "Ini pasti ulah Saraswati. Dia pasti telah membuat Pak Edi menuruti apa yang dia mau. Tunggu pembalasanku, Ras. Kamu akan menangis memohon belas kasihanku nanti," gumam Mbah Jarot dalam hati. Mbah Jarot yang terduduk di ruang tamu rumahnya terus menggerutu menyalahkan Saraswati yang mengunci jin-jin peliharaannya dan juga menjauhkannya dari Pak Edi. Tidak lama kemudian, pintu rumah Mbah Jarot diketuk oleh seseorang yang membuatnya merasa terkejut. Dia merasakan aura yang begitu hebat sedang ada di depan rumahnya saat ini. Mbah Jarot hanya pasrah karena dia tidak membawa jimat-jimat penguatnya, lalu perlahan membukakan pintu rumahnya. "Mbah Jarot, sesepuh kami, apa kabar Mbah?" tanya seseorang yang terlihat lebih tua darinya. "Loh, Ki Dalang, kabar baik Ki," ucap Mbah Jarot lalu mencium tangan Ki Dalang. Ki Dalang segera menarik jin-jin perewangannya serta mengendurkan tenaga dalam yang dilepaskannya. "Monggo, silakan masuk Ki," ucap Mbah Jarot kepada Ki Dalang. "Kau berurusan dengan iblis yang berasal dari sebuah pulau Mbah Jarot. Sangat sulit sekali mengalahkan mereka, karena tujuan mereka datang adalah untuk menuntaskan dendam kepada orang-orang yang sedang kau bantu," ujar Ki Dalang menjelaskan kepada Ki Jarot. "Lalu bagaimana kita bisa mengalahkan setan yang sedang mengincar keluarga Pak Gunawan, Ki Dalang?" tanya Mbah Jarot yang merasa sangat lega karena kedatangan Ki Dalang ternyata memang untuk membantunya. "Sabar dulu Mbah Jarot, saya mau bagian saya juga di awal pekerjaan ini Mbah," hahaha, jawab Ki Dalang dengan tertawa. "Tenang saja Ki, uang tidak masalah buat saya. Sebentar, saya ambilkan bagian Ki Dalang," balas Mbah Jarot. Mbah Jarot keluar dari kamarnya dengan membawa tas hitam yang berisi tumpukan uang berwarna merah dan biru. "Monggo, ini bagian sampean Ki," ucap Mbah Jarot yang disambut senyuman dari Ki Dalang. Tidak lama setelah itu, telepon rumah Mbah Jarot pun berdering. Dan setelah berbicara singkat melalui saluran telepon, Mbah Jarot lalu mengajak Ki Dalang untuk pergi ke rumah Pak Gunawan.
Kedua orang sakti itu lalu pergi menuju rumah Pak Gunawan ditemani Darman serta Joko, murid dari Ki Dalang. Angga nampak terlihat sangat memprihatinkan di dalam kamar kosong yang disediakan oleh Pak Gunawan. Dia kadang tertawa, menangis, dan berlari ketakutan. Angga saat ini bisa dibilang sudah hilang kewarasan. "Ini di luar kemampuan saya, Ki," bisik Mbah Jarot kepada Ki Dalang yang sedang menatap Angga dengan tajam. "Ini seperti ilmu yang dimiliki oleh Mas Edi. Dia bisa memenjarakan sukma seseorang dalam lukisan kehidupan yang dibuatnya melalui ritual-ritual khusus," ujar Ki Dalang. "Tapi jelas ilmu itu bukan milik Mas Edi, karena tidak ada celah yang dapat saya tembus, Mbah," ucap Ki Dalang. "Apakah Ki Dalang pernah adu ilmu dengan Pak Edi?" tanya Mbah Jarot. Dulu sebelum kami berteman, saya pernah menolong orang yang menjadi gila karena ritual Pak Edi. Lalu saya mengobati orang tersebut karena ada beberapa celah yang bisa saya tembus untuk mengambil sukma orang itu. Tapi ini sungguh tanpa celah, Ki," ujar Ki Dalang menjelaskan. Tidak beberapa lama kemudian, Angga pun tersadar dan merasa terkejut karena dia berada di sebuah kamar yang kosong. "Apa yang terjadi kepadamu, Mas Angga?" tanya Pak Gunawan yang merasa senang karena Angga sudah kembali sadar. "Dewi, Pak. Dewi membawaku ke pulau milik kita," jawab Angga yang terlihat menatap kosong ke arah lantai kamarnya. "Biarkan Mas Angga istirahat dulu, Pak Gun. Sepertinya Mas Angga sangat lelah dan juga lapar," ucap Ki Dalang yang memotong pembicaraan mereka. Angga pun lalu dibawa menuju ke ruangan lain oleh asisten rumah tangga serta beberapa orang anak buah Pak Gunawan lainnya. Sebenarnya apa yang sedang menimpa Angga, Mbah Jarot? Lalu bagaimana hasil pencarian Alex yang sampai kini belum kita ketahui keberadaannya? Tanya Pak Gunawan yang sedang menatap Mbah Jarot. Karena Mbah Jarot belum memiliki informasi tentang Alex dan juga tidak mengetahui secara pasti apa yang sedang dialami Angga, Mbah Jarot terlihat kebingungan menjawab pertanyaan Pak Gunawan. "Izinkan saya yang menjelaskannya, Tuan. Sepertinya energi Mbah Jarot sudah habis terkuras untuk menyadarkan Mas Angga tadi," ujar Ki Dalang. "Sepertinya Mas Alex sedang disembunyikan sosok makhluk tak kasat mata yang memiliki kekuatan yang besar, Tuan. Makhluk-makhluk itu juga yang membuat Mas Angga kehilangan kesadarannya," ujar Ki Dalang menjelaskan. "Bagaimana caranya agar kita bisa menemukan Alex, Ki?" tanya Pak Gunawan. "Sepertinya makhluk ini memiliki dendam yang sangat besar terhadap keluarga Tuan Gunawan," jelas Ki Dalang lagi. "Saya dan Mbah Jarot akan berusaha cepatnya untuk bisa menemukan cara menyelamatkan keluarga Tuan Gunawan," imbuh Ki Dalang. "Baiklah kalau begitu. Terima kasih atas bantuan Mbah Jarot, Ki Dalang, dan yang lainnya. Tapi saya minta kumpulkan orang-orang dari Mbah Jarot dan Ki Dalang untuk menjaga saya dan keluarga saya di rumah ini," jawab Pak Gunawan. Ki Dalang dan Mbah Jarot pun menyanggupi permintaan tuannya dan segera berpamitan kembali menuju rumah Mbah Jarot. Sepertinya Saraswati sudah mengetahui siapa yang akan jadi musuhnya hingga dia menghilang dan meminta Pak Edi untuk tidak ikut campur dalam urusan ini, Mbah, ucap Ki Dalang yang sedang duduk di kursi tamu milik Mbah Jarot sambil memejamkan mata. "Kurang ajar setan perempuan itu. Dia juga mengunci beberapa jin milik saya, Ki," imbuh Mbah Jarot. Saras sudah hampir setahun bekerja untuk keluarga Pak Gunawan bersama Mbah Jarot dan Pak Edi serta beberapa paranormal lainnya. Saras selalu memantau rumah kediaman Pak Gunawan, kantor, gudang, bahkan dermaga yang dimiliki keluarga Gunawan. Ketika Arga berhasil sampai di dermaga kuning, beberapa jin yang menjadi pesuruh Saras pun melaporkan bahwa ada 5 arwah penasaran dengan kekuatan yang luar biasa datang dari sebuah pulau. Saras pun lalu memanggil jin terkuat yang dia miliki untuk mencegah arwah-arwah itu semakin jauh di daratan ini. Tapi jin terkuat milik Saras pun akhirnya tumbang di tangan Dewi, Rudi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat. Akhirnya Saras sendirilah yang turun tangan menghadapi arwah-arwah yang menuntut balas kematian mereka. Pertempuran pun urung terjadi ketika Dewi menceritakan apa yang mereka alami dan membawa Saras masuk ke dimensi di mana Angga dan juga ayahnya membunuh mereka. Saras pun sangat kesal atas apa yang Dewi, Rudi, Rita, dan yang lainnya alami. Sejak saat itulah Saras memutuskan untuk pergi dari lingkaran keluarga Gunawan. Saras kini terlihat bersama Arga di sebuah perkampungan. Rupanya merekalah yang membawa Alex ke sebuah rumah kecil di sebuah daerah.
Kondisi Alex sama seperti kondisi Angga yang kadang menangis, tertawa, dan terlihat termenung. Karena sukma Alex dibawa ke dimensi lain dan menyaksikan pembantaian-pembantaian itu dilakukan. Arga selalu memberikan makan Alex tepat pada waktunya. Dia tak ingin Alex mati sebelum dia mengembalikan apa yang telah dia rampas dari Arga. Simpanlah tulang-tulang yang kau bawa dari pulau itu baik-baik ya. Kalau sampai dukun-dukun licik yang membantu Gunawan bisa mendapatkan tulang itu, maka nyawa kita yang akan jadi taruhannya, ujar Saras menjelaskan kepada Arga. Potongan tulang dari kerangka-kerangka teman barumu itulah yang bisa membuat kelimanya menjadi kuat. Kalau tulang itu dihancurkan dan dibuang ke lautan, maka kelima temanmu akan kembali lagi ke pulau tempat mereka dikuburkan, ucap Saras yang terlihat sangat serius kali ini. Baik Ras, aku tidak akan mengecewakan teman-teman baruku itu. Tanpa mereka, mungkin aku sudah tidak dapat bertemu lagi dengan keluargaku saat ini, jawab Arga. Sejak mengetahui hal buruk yang sedang menimpa keluarganya, Pak Gunawan meminta Mbah Jarot dan Ki Dalang untuk menaruh orang-orang pilihannya untuk menjaga keluarganya dari serangan arwah-arwah penasaran itu. Beberapa orang paranormal pun tampak berjaga hampir di setiap sudut rumah Pak Gunawan. Darman, Joko, Komar, dan Alim tampak berada di ruang tamu dan ruang keluarga. Di belakang rumah ada Marwan, Aris, dan Bambang. Lalu di bagian depan ada Ki Tulang, adik seperguruan Mbah Jarot yang mengawasinya. Belum lagi orang-orang biasa, anak buah dari Alex, Angga, serta Pak Gunawan. Mereka ikut dikerahkan juga menemani paranormal-paranormal yang disiapkan oleh Ki Dalang dan Mbah Jarot. Pak Gunawan merasa lebih lega setelah dia meyakini keadaannya kini sudah aman, dan Angga pun kembali terlihat pulih, walaupun dia terlihat lebih banyak diam dengan pandangan yang kosong. Setelah merasa aman, Pak Gunawan pun beraktivitas seperti biasa. Dia tidak merasa terganggu dengan kehadiran orang-orang yang ada di sekitarnya. Sementara itu, Ki Dalang yang sudah berhasil mengetahui keberadaan Alex pun sedang melakukan persiapan untuk membawa kembali Alex dan juga untuk memberi Saras pelajaran tentunya. Tapi satu hal yang tidak diketahui Ki Dalang lewat jin-jin peliharanya adalah tentang kelima arwah yang sebenarnya ikut mengawasi tempat Arga, Saras, dan juga Alex berada. Sepertinya arwah-arwah penasaran itu sudah pergi karena ketakutan melihat kekuatan kita, Ki. Ujar Mbah Jarot. Sepertinya memang begitu, Mbah. Apalagi di sini sudah ada Pak Edi yang siap mengurung Saraswati dengan kemampuannya. Setelah Saraswati berhasil kukalahkan, Mbah, jawab Ki Dalang yang merasa percaya diri dengan kemampuannya. Di tempatnya berada, Saras yang sedang berkomunikasi dengan arwah Dewi dan Rita pun sedang mengatur rencana selanjutnya. Saras meminta arwah Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat untuk menemani Arga yang akan dipindahkan ke tempat persembunyiannya yang lain. Sementara arwah Dewi dan Rudi diminta untuk menjelma menjadi sosok Arga dan Alex. Terima kasih Ras, kau sudah banyak membantu kami, ucap Dewi dengan senyum riangnya. Sebenarnya aku tidak sedang membantumu, Wi. Saat ini aku sedang membantu diriku sendiri, memperbaiki semua kesalahan yang sudah aku lakukan, jawab Saras. Ternyata selama ini aku sudah dibutakan oleh kenikmatan dunia. Dengan kemampuan yang aku miliki, aku malah membantu manusia-manusia biadab seperti mereka. Dan saat inilah aku rasa waktu yang tepat untuk memperbaikinya, imbuh Saras dengan mata berkaca-kaca. Syukurlah Ras, hatimu sudah terketuk oleh cahaya kebenaran, dan jangan kau sia-siakan lagi anugerah dari Sang Maha Pencipta yang diberikan kepadamu, tutur Dewi. Sepertinya mereka sudah datang, Wi, ucap Rudi yang mulai merasakan kedatangan jin-jin suruhan Ki Dalang. Ayo, kita selesaikan ini, Rud, agar kita leluasa membalaskan dendam kita, jawab Dewi. Sebelum Ki Dalang, Mbah Jarot dan Pak Edi sampai di tempat Saras berada, jin-jin anak buah mereka sudah lebih dulu bertarung melawan Saras, arwah Dewi, dan juga arwah Rudi. Saras yang memiliki kemampuan alami untuk menundukkan jin-jin jahat pun tidak kesulitan menghadapi musuh-musuhnya. Apalagi Saras juga dibantu arwah Dewi dan Rudi yang memiliki kekuatan yang sangat besar. Tapi dari kejauhan, Saras mendengar suara gamelan dan suara gending Jawa yang membuatnya merasa kesakitan di bagian telinganya. Saras jatuh terduduk, sementara arwah Rudi dan Dewi masih terus bertarung menghadapi gempuran dari jin-jin suruhan Ki Dalang. Kondisi pertarungan pun berubah ketika makhluk-makhluk gaib lainnya terus berdatangan dan menyerang mereka. Saras terlihat semakin melemah ketika kedua lubang hidung dan telinganya mengeluarkan darah. Sepertinya Saras benar-benar sudah tidak berdaya malam ini. Arwah Dewi yang mencoba membantu Saras pun tidak dapat berbuat banyak ketika Mbah Jarot mendobrak pintu rumah tempat Saras berada. Setelah itu,
Ki Dalang lalu menyiramkan air laut ke dalam ruangan itu, yang membuat arwah Rudi dan Dewi segera pergi karena kekuatan mereka melemah. "Di mana kau sembunyikan Alex, Sayu?" tanya Ki Dalang sambil masih melihat kondisi sekitarnya. Mbah Jarot yang masih merasa sangat marah kepada Saras pun lalu menampar keras wajah Saras hingga dia jatuh terkapar. Saras pun masih bisa tersenyum kepada Mbah Jarot yang sudah merasa puas dengan apa yang sudah dilakukan Mbah Jarot kepadanya. "Lepaskan jin-jin peliharaanku, perempuan setan!" ujar Mbah Jarot yang sudah murka. Saras yang masih tersenyum pun mulai menghitung dengan suara pelan. 1, 2, 3. Ketika Ki Dalang sedang membacakan mantra-mantra untuk menundukkan Saras, tiba-tiba Pak Edi masuk membawa papan kayu jati tebal yang berukiran abstrak dan langsung menyerang Ki Dalang. Pak Edi memukul Ki Dalang sekuat tenaga dengan papan yang dibawanya. Ki Dalang yang sedang fokus kepada Saras tidak menyadari kalau tubuhnya akan ambruk karena pukulan dari sebuah benda keras. Mbah Jarot yang tertegun melihat kejadian itu pun terpaku sesaat, sebelum akhirnya dia membantu Ki Dalang dan menyerang Pak Edi. Tapi semuanya sudah terlambat. Saras yang sudah tidak terikat oleh mantra-mantra Ki Dalang serta suara gamelan dan gending Jawa yang sudah menghilang pun kembali bangkit dan menyerang Mbah Jarot dari jarak yang cukup dekat. Ki Dalang yang masih sempat melakukan perlawanan pun kembali tersungkur ketika Pak Edi terus membacakan mantra sambil tangan kirinya memegang papan kayu jati yang berukiran abstrak tadi. "Apa yang kau lakukan, Edi? Mengapa kau menyerangku?" tanya Ki Dalang yang terlihat sudah tidak berdaya. "Menyampaikan salam dari keluarga Prawiryo yang sudah menjadi korban dari kejahatan sampeyan, Ki," jawab Pak Edi. "Siapa kau sebenarnya?" tanya Ki Dalang lagi. "Aku adalah anak bungsu dari Hadi Prawiryo, orang yang sudah mengantarmu menjadi sosok yang disegani. Tapi jasanya kau balas dengan hal keji," jawab Pak Edi. Perlahan tubuh Ki Dalang ambruk dan tidak sadarkan diri. Sementara itu Mbah Jarot tetap berdiri dengan mata melotot dan lidah yang menjulur keluar. "Jangan membunuhnya, Mbak," ucap Pak Edi yang masih terlihat lucu, walau tatapannya terlihat tajam. Mungkin karena logat Jawa yang terdengar, sehingga Pak Edi tidak seseram dukun-dukun lainnya. "Aku hanya menahannya, Pak. Terima kasih, Pak Edi mau datang membantu saya," jawab Saras. "Malam ini bukan hanya para arwah yang mati penasaran yang sedang membalaskan dendamnya, tapi kita yang masih hidup pun sudah melakukannya," balas Pak Edi. "Saya yang sangat berterima kasih kepada Mbak Saras. Berkat bantuan Mbak Saras, kini bapak dan ibu saya yang sudah menjadi korban kelicikan Ki Dalang pun bisa tenang di alam sana. Itu semua berkat rencana matang yang Mbak Saras buat," imbuh Pak Edi. Arwah Dewi, Rudi, Rita, Pak Soleh, dan Pak Mamat pun segera bergerak menuju ke rumah Pak Gunawan untuk melampiaskan dendam-dendam mereka. Sementara itu, Alex yang sudah sadar kini berhadapan langsung dengan Arga. Alex mengaku sangat menyesali perbuatannya kepada Arga. Semua kejadian yang menimpa Arga adalah perintah ayahnya. Karena Alex belum pernah melakukan kejahatan apapun selama dia berbisnis, Alex pun bersedia mengembalikan semua aset milik Arga yang sudah diambil alih keluarganya. Dan dia bersedia membantu Arga untuk membawa pulang kerangka-kerangka manusia yang ada di sana. Tapi itu bukanlah hal mudah, karena masih ada 2 orang bos besar yang ikut mengelola bisnis dari pulau itu. Ki Dalang dan Mbah Jarot yang kini terlihat seperti orang gila akibat sukmanya terkurung dalam kayu jati berukuran abstrak milik Pak Edi. Saras, Arga, dan Alex membawa Ki Dalang dan Mbah Jarot menuju ke rumah Pak Gunawan. Sesampainya mereka di rumah Pak Gunawan, terlihat kelima sosok arwah penasaran yang sudah menyelesaikan dendamnya. Mereka pun meminta maaf kepada Alex dan memintanya untuk menyudahi bisnis keji ayahnya. Pak Gunawan dan Angga pun akhirnya menemui ajalnya. Kematian mereka sungguh sangat mengerikan. Rupanya para arwah dari pulau kematian itu benar-benar melampiaskan dendam kesumatnya. Demikian kisah Arga berakhir setelah berhasil membalaskan apa yang dialaminya. Semoga kita semua dijauhkan dari orang-orang seperti Pak Gunawan yang menghalalkan segala cara demi mendapat apa yang diinginkan. Terima kasih untuk Mas Untung Prasetyo. Terima kasih juga kepada teman-teman sekalian yang telah menyimak dan semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian.